Tidak, memang ada niat. Tetapi saya sangat mengunci diri. Saya maju hanya apabila didukung oleh Golkar. Pesannya adalah Rokan Hulu itu aman. Rokan Hulu itu damai, Rokan Hulu itu bergerak walaupun tidak maksimal, tetapi paling tidak stabilitas terjaga. Karena saya sebagai Ketua DPC juga 4 tahun menjadi Ketua DPRD, Pak Sukiman menjadi Bupati, kami tidak pernah mengalami yang namanya konflik yang tajam begitu. Saya pikir tidak akan susah mengkolaborasi kerjasama ini. Ya, tapi menjual Pak Sukiman di pilkada ini dengan pembangunan 4 tahun terakhir selama beliau menjabat, bagaimana Bapak? Pak Ahmad sekarang di DPR, Demokrat. Kita tahu dulu Pak Ahmad cukup keras menaikkan Hafiz Sukri melawan Suparman dan sekarang Pak Sukiman. Bagaimana posisi Pak Ahmad di mata Bang Kelmi pada situasi pilkada sekarang? Makanya ke-6 partai ini ada beban moral bahwa ketika nanti di dalam proses akhirnya Pak Sukiman ini kalah, tentu kami akan dipertanyakan kompetensi kami oleh DPP maupun DPD. Pak Ahmad atau Pak Suparman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan dijauhkan dari mara bahaya corona. Amin. Jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Ya, pada kesempatan kali ini pemirsa, Anda akan saya bawa untuk berbincang-bincang bersama salah seorang tokoh muda Riau berasal dari Rokan Hulu. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah kenal kita semua. Saya perkenalkan kembali bagi Anda yang belum kenal, beliau adalah Bang Kelmi Amri SH. Ya, benar. Bang Kelmi, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Eka. Udah tinggal di Pekanbaru sekarang? Sudah. Udah berapa tahun netap di Pekanbaru? Sebetulnya dari dulu di Pekanbaru, tapi ladang pengabdian di Rokan Hulu kan. Oke. Beliau ini adalah tokoh politik dari Partai Demokrat yang pernah menjadi ketua DPR di DPRD Rokan Hulu. Ya. Dan sekarang naik level menjadi anggota di DPRD Provinsi Riau. Ya, benar. Komisi? Komisi 4, bidang infrastruktur kan. Berarti sekarang infrastruktur Rokan Hulu sedang digesa lah. Ya, sedang menjadi sorotan kan. Karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Karena ada refocusing anggaran, juga rasionalisasi anggaran akibat COVID, sehingga dana pemeliharaan infrastruktur jalan kita sangat terbatas sekali, sehingga akhirnya sekarang kondisi ruas jalan kita sangat memprihatinkan. Termasuk di khususnya di Rokan Hulu? Iya, ruas jalan provinsi ya Pak Eka. Ada berapa kilo tuh? Sangat panjang sekali yang harus dilakukan pemeliharaan. Di Rokan Hulu ada berapa kilo? Hampir 180 kilo kan, ruas jalan provinsinya. Tapi memang buruk ya. Kalau Anda mau ke Pasir dari Pekanbaru itu di daerah kawasan menjelang Pasir Pengarayan itu. Ya, dari Tandun sampai ke Pasir Pengarayan lah yang paling memprihatinkan. Paling memprihatinkan. Ya, ada lebih kurang spotnya mungkin 20 kiloan lah yang harus dibenahi kan. Bang Kelly pernah digadang-gadang menjadi calon Partai Demokrat untuk maju Rokan Hulu. Ya, pada saat itu memang ada niat. Ini sebagai bergening aja untuk dapatkan posisi waktu itu. Memang niat? Tidak, memang ada niat. Tetapi saya sangat mengunci diri. Saya maju hanya apabila didukung oleh Golkar. Menguji diri? Ya, mengunci diri. Mengunci diri? Ya, mengunci diri bahwa saya maju hanya dengan Golkar.
Kalau tidak dengan Golkar, saya tak maju. Nah, jadi ketika Golkar punya pilihan lain, inilah yang menunda keinginan saya menjadi Maksudnya bupati. apa? Kok harus Golkar? Demokrat Golkar apa itu? Karena ada irisan yang sama antara saya dan Golkar. Karena ketua DPD Golkar itu adalah abang saya. Abang apa? Keluarga? Sepupu, ya, keluarga Abang saya. sepupu? Ya. Oke, terus? Sehingga kalau Golkar tidak berkoalisi dengan saya, kalau saya maju, tentu basis utama saya akan terbelah. Perhitungan politiknya begitu, Bang Eka. Jadi sekarang Demokrat mendukung Pak Sukiman. Pak Sukiman. Pak Sukiman dan Indra Gunawan. Dan Indra Gunawan. Tapi itu kan bukan Golkar di situ. Iya, tapi kan dalam arti kata saya tidak maju. Nah, peluang incumbent ini sangat terbuka sekali, sehingga politik di Demokrat berpikir sederhana saja, bahwa di dalam hasil survei incumbent ini masih cukup diterima oleh masyarakat. Sebelum kita bahas ke incumbent, bicara tadi dengan alasan bahwasanya tidak maju karena tidak ingin terpecah antara Golkar dan Bang Kelmi. Sekarang Bang Kelmi mendukung Pak Sukiman, Golkar dukung calon lain. Ya. Berarti kan terpecah juga basis suara keluarganya. Benar, tetapi paling tidak kita berikhtiar untuk pemenangan dengan koalisi lain juga sangat memungkinkan. Iya, Apalagi pasti. Dia. Nanti tak ngotot lah ya untuk merebut suara keluarga tuh ya. Bagi-bagi aja nanti dengan keluarga yang Tidak dari juga, Golkar. kita yakin kita masih bisa maksimalkan. Mendapatkan suara keluarga tadi. Mendapatkan di basis, bukan keluarga. Oh, basis? Ya, di basis yang sama. Karena kultur pemilihnya sangat terbuka sekali untuk mendukung Pak Sukiman. Karena di dapil kami ini ada lebih kurang 80.000 pemilih. Dan 80.000 pemilih ini karakter pemilihnya ketika salah satu di antara kami maju, saya dan Ketua DPD Golkar, itu cukup akan dominan, Sari Antoni. Sari Antoni ya. Ya. Tetapi bila kami tidak maju, sangat terbuka peluang Pak Sukiman untuk meraup di basis ini sebesar-besarnya. Gitu. Nah, jadi di situ Pak. Itu dapilnya dapil apa? Dapil 2, Tambusai Utara. Tambusai Iya. Utara. Itu waktu maju di Rohul, di Provinsi Riau. Itu iya. berapa dapat suara di situ? Di dapil Tambusai Utara. Rokan Hulu 2 itu, Ah, kalau berkontribusi untuk saya pada saat Provinsi? pemilu legislatif lalu di provinsi itu 10.000 suara. 10.000 suara. 10.000 Lumayan suara. besar ya. Ya, 10.000 suara. Baik pemirsa, kami akan kupas tentang Bang Kelmi lebih lanjut dan tentang kepilkadaan Rokan Hulu. Karena menarik juga, dia kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Demokrat, tetapi dia justru tidak menjadi calon. Dan ini akan kita lihat seperti apa kemampuan Bang Kelmi. Apalagi sekarang beliau menjadi ketua koalisi partai. Ya. Ya. Setelah yang satu ini tetap di mata pena Eka Putra.
Baik, tetap di mata pena Eka Putra. Bang Kelmi, Ya, Pak Ahmad sekarang di DPR, Demokrat. Kita tahu dulu Pak Ahmad cukup keras menaikkan Hafiz Syukri melawan Suparman dan sekarang Pak Sukiman. Bagaimana posisi Pak Ahmad di mata Bang Kelmi pada situasi di pilkada sekarang? kalau dalam konteks instruksi partai itu sangat jelas ya, bahwa pesan ketua umum yaitu Mas AHY terhadap kader apabila putusan pilkada telah mendukung si A di dalam pencalonan pilkada ini, ya tegas bahwa tidak ada arahan lain selain daripada mengamankan dan menghormati keputusan ketua umum. Karena berbicara pilkada dan keputusan Demokrat adalah berbicara hal yang tak bisa diingkari bahwa keputusan itu wajib dilaksanakan. Nah, tetapi di dalam perjalanannya mungkin ada banyak pihak yang mempertanyakan kenapa keputusan Demokrat ini akhirnya mendukung Pak Sukiman. Baik. Ya, Boleh jelaskan itu, Bang? ya. Kenapa keputusan Demokrat ini akhirnya mendukung Pak Sukiman? Karena kita melihat ada potensi calon pada saat pilkada itu di Rokan Hulu lebih dari 2. Dan tentu ini sangat menguntungkan incumbent. Iya. Nah, awalnya mungkin Demokrat berpikir ketika ini head to head. Nah, tetapi karena kita punya keyakinan dan DPP menganalisa bahwa di Rokan Hulu itu bakal lebih dari 2 paslon, maka tanpa pikir panjang kita DPP melalui Bapilu memutuskan mendukung Pak Sukiman. Kalau head to head bisa jadi bukan mendukung Pak Sukiman. Bisa jadi berarti bukan ini mendukung karena faktor mencari pemenang, mendukung Ya, pemenang. Mendukung pemenang karena kader tidak ada maju. Itu prinsipnya. Oh, kader tidak ada maju. Kader tidak ada maju. Bukan dihalangi maju, Bang Kelmi waktu itu. Bukan. Saya malah diberi kesempatan untuk meyakinkan benar tidak Golkar ingin berkoalisi dengan Demokrat. Kalau pada kenyataannya pada saat itu bahwa Golkar benar-benar ingin koalisi dengan Demokrat, saya yakin kita berlayar. Walaupun calonnya lebih dari 2. Walaupun calonnya lebih dari 2. Arti faktor kader nomor 1, faktor nomor kedua 1, mencari siapa yang lebih diunggulkan untuk jadi pemenang. Iya. Ini yang kita baca, dan karena saya sebagai ketua DPC juga 4 tahun menjadi ketua DPRD, Pak Sukiman menjadi bupati, kami tidak pernah mengalami yang namanya konflik yang tajam begitu. Saya pikir tidak akan susah mengkolaborasi kerjasama ini. Ya, tapi menjual Pak Sukiman di pilkada ini dengan pembangunan 4 tahun terakhir selama beliau menjabat, bagaimana menurut Bang Kelmi? Memang banyak menjadi sorotan publik. Katanya Pak Sukiman tanpa prestasi. Ada yang bilang tidak mengalami perubahan yang signifikan, ya, kan begitu. Itu mungkin di permukaan. Oke. Nah, ketika di akar rumput tidak demikian. Memang betul ada pergeseran pola pembangunan antara 10 tahun kepemimpinan Pak Ahmad dan mungkin 4 tahun Sukiman selama Suparman Sukiman lah saya katakan. Memang fokus APBD kita itu ke pedesaan. Ya. Makanya nggak terlihat akses, di kota. Infrastruktur gitu. Dan juga 5 tahun kepemimpinan Suparman Sukiman ini dan diteruskan 4 tahun oleh Pak Sukiman, tidak hanya Rokan Hulu dan Riau secara umum mengalami goncangan keuangan kan, di mana dana bagi hasil kita sangat turun bebas, sehingga ruang gerak pemerintah tidak banyak untuk melakukan pembangunan yang sifatnya mercusuar. Nah, baik, ya bisa jadi memang masyarakat tidak melihat itu. Ya. Mungkin juga pendapat itu karena ada semacam pembenaran yang dilakukan terhadap Pak Sukiman. Sebetulnya apa prestasi Pak Sukiman yang tidak diketahui oleh publik ini? Pak Sukiman itu tidak memiliki kepentingan sempit wilayah. Makanya di mata dia, Rokan Hulu itu semuanya adalah wilayah yang wajib dibangun. Nah, karena dia bukan orang asli Rokan Hulu, tetapi dia mengabdi di Rokan Hulu. Nah, sebetulnya hari ini hal yang luar biasa ditunjukkan masyarakat Rokan Hulu adalah bahwa kami masyarakat yang terbiasa dengan pluralisme. Pak Sukiman 4 tahun
menjabat aman tanpa gangguan sedikit pun. Itu prestasi. Itu prestasi bagi masyarakat Rokan Hulu, bisa menerima Pak Sukiman, dan itu luar biasa. Ya, baik. Dan bahkan Pak Sukiman itu disupport Oleh masyarakat, dan karena dia tidak punya kepentingan sektoral ya, ya. ataupun primordialis wilayah, akhirnya seluruh aspirasi masyarakat itu tertampung secara natural. Sesuai kemampuan keuangan, apa yang dia bisa bangun di desa, dia bangun. Nah, 4 tahun ini pesannya adalah Rokan Hulu itu aman. Rokan Hulu itu damai, Rokan Hulu itu bergerak walaupun tidak maksimal, tetapi paling tidak stabilitas terjaga. Cuma kan Pak Sukiman nggak ada wakil bupati, GCA-nya mungkin lebih rendah. Saya pikir bukan faktor itu. Bukan faktor Bukan faktor itu. Bukan faktor gesekan Kepala daerah. bupati dan wakil bupatinya. Saya sebagai ketua DPRD yang mungkin lembaga pengawas, walaupun mungkin dalam banyak hal kritik saya pedas dan tajam, tetapi masih dalam konteks mengawasi kinerja pemerintah, bukan membenci. Nah, bukan membenci. Makanya di awal tadi saya sampaikan sama Pak Eka, 4 tahun saya ketua DPRD bersama dengan Sukiman, kami tidak sulit untuk melakukan kolaborasi ketika kami berkoalisi. Dan itu hendaknya diteruskan. Dan itu hendaknya nanti ya dapat menang lah di dalam pilkada ini. Yang berikutnya dapat saya tegaskan juga bahwa 4 tahun saya ketua DPRD, 4 tahun Pak Sukiman Bupati, 3 tahun Pak Sukiman Bupati Rokan Hulu, Iya. bekerja sama dengan saya. Di dalam kepentingan kelembagaan, kami sama-sama konsisten. Apa itu? APBD tepat waktu, APBD transparan, dan saya pun tidak dalam posisi karena Sukiman mungkin bukan asli orang Rokan Hulu, katakan begitu, saya tekan tidak demikian. Saya sadar bahwa beliau adalah bupati, saya ketua DPRD, koordinasi kami harus baik, dan semua harus seimbang. Pak Sukiman bukan orang asli Rokan Hulu. Ya. Harusnya itu kan menjadi kelemahan, tapi bisa di-grab menjadi kekuatan. Menjadi Sehingga dia kekuatan. menjadi pemerataan Ya, bagi pemerataan pembangunan. Karena Pembangunan. dia tidak memiliki kepentingan sektoral. Dan pembangunan aspirasi masyarakat tanpa ada batasan ditampung. Padahal sekarang ini pemirsa, politik identitas kalau kita boleh sebut itu menjadi jualan. Karena ini menjadi penguat bagi calon-calon yang ada di ikut pilkada. Makanya saya pernah menjadi korban politik rasis ya. Itu waktu kapan? Waktu 2009. DPR. Ya, DPR. Makanya tagline saya di 10 Oh ya, saya tahun. ingat. Sahabat semua suku. Sahabat semua suku. Dia punya tagline sahabat semua suku. Ya, sahabat semua suku, bahwa ya saya implementasikan hari ini mendukung Pak Sukiman. Jadi ketika hari ini saya mendukung Pak Sukiman, orang nggak boleh marah. Karena memang karakteristik yang sedang dibangun, Iya. personalisasi yang dibangun, sahabat semua suku. Sahabat semua suku. Dan Pak Sukiman memang personifikasi itu. Iya, Pak Sukiman. Makanya saya katakan pada saat kita deklarasi, ada 6 partai pendukung, kita adalah bagian yang menolak politik identitas itu, dan suatu hari kita akan ceritakan kepada anak cucu kita bahwa kami orang Melayu juga bisa menerima orang Jawa. Buktinya apa? Hari ini kami mendukung dan mengantarkan Pak Sukiman menjadi bupati kembali di pilkada ini. Tapi kan suara Jawa di sana memang lumayan mayoritas kan? Di Rokan Betul. Hulu, Tidak mayoritas, seimbang. dengan Melayu. Melayu Berapa dan persen Jawa? 46 sampai 50%. Melayu? 35 sampai 38%. Ya kan berarti lebih tinggi Jawa. Iya. Artinya dari sisi penggarapan suara Pak Sukiman juga diuntungkan. Saya pikir untuk pilkada Rokan Hulu hari ini tidak bisa dikelompokkan dalam Tidak konteks faktor itu? Tidak faktor itu. Partainya ada 6. Apa aja tadi, Pak? Ada Gerindra, Partai Pak Sukiman sendiri, PDIP, Demokrat, PKS, Nasdem, Hanura. 27 kursi di parlemen. Nah, Bang Kelmi sebagai ketua koalisi partai, Mm. ini kan tantangannya berat. Mm. Karena memang ada partai-partai yang secara psikologis itu dengan partai yang ada cukup bertabrakan
di tengah masyarakat. Itu bagaimana Bapak bisa mengumpulkan potensi-potensi itu? Rata-rata ketua partai ini adalah anggota saya dulu pada saat saya ketua DPRD. Anggota fraksi yang 27 ini mayoritas juga pernah bekerja sama saya di DPRD selama 5 tahun. Makanya di koalisi Rokan Hulu Maju ini, nama koalisi kita Pak Eka Rokan Hulu Maju, itu tidak ada riak. Nah, karena kita sudah paham secara lahir dan batin psikologis teman-teman koalisi. Tinggal lagi menerjemahkan sama-sama bergotong royong ke kadar yang lebih terbawah, baik PAC maupun ranting. Dan kita hari ini sangat solid dan kita yakin kita menang. Ceritakan sedikit profil wakil beliau, Pak Indra Gunawan. Pak Indra Gunawan ini pengusaha, punya yayasan di Ujung Batu. Yayasan beliau ini bergerak di keagamaan, yaitu untuk santunan anak yatim dan kalau saya tak salah juga punya rumah tahfiz. Ya, ataupun memang berkiprah di Rokan Hulu. Selama ini pengusaha di Rokan Hulu, pengusaha baik di sektor perkebunan maupun kontraktor. Dan beliau ini cukup familiar lah untuk wilayah Ujung Batu dan beberapa wilayah lain di Rokan. Sukunya apa, Bang? Melayu. Melayu. Di kombinasi Jawa Melayu Jawa ini Melayu boleh lah. sangat kuat lah saya pikir. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, ketika kami masuk ke ranah koalisi, kami tidak hitung lagi itu suku, tetapi segala potensi yang ada di Pak Sukiman dan Indra Gunawan ini akan kita maksimalkan. Ini citra identitas itu penolakan atau pendapatnya Pak Kelmi atau memang sudah sesuatu pakem yang dipakai oleh di koalisi, tidak menggunakan politik identitas? Ya, pakem bersama. Pakem bersama. Dan saya pikir juga tidak hanya di koalisi, masyarakat Rokan Hulu itu sangat terbuka sekali ya. Makanya saya punya keyakinan. Buktinya 5 tahun Pak Sukiman jadi wakil bupati Pak Ahmad. Iya. 5 tahun Pak Sukiman mengabdi di periode dia bersama Parman dan akhirnya jadi bupati. Tidak ada riak sama sekali. Itu membuktikan bahwa masyarakat Rokan Hulu itu cukup terbuka. Ya. Pak Sukiman juga pernah menjadi wakil bupati Pak Ahmad. Ya. Pada periode beliau yang Pak Ahmad menang pilkada pertama di Rokan Hulu, melawan incumbent Pak Ramlan Tas kan. Iya. Nah. Baik, bicara Rokan Hulu, apa keadaan kekinian Rokan Hulu yang di mata Bang Kelmi? Kita juga menyadari ya bahwa Rokan Hulu itu dari indeks pembangunan manusianya itu paling rendah di Riau ya. Dan ini tentu PR yang berat bagi Pak Sukiman. Pertumbuhan ekonominya juga sangat berat. Jadi di 5 tahun ke depan mudah-mudahan pilkada ini berjalan aman dan lancar. Virus wabah corona ini cepat berakhir dan vaksinnya bisa ditemukan. Sehingga pemulihan ekonomi nanti sangat diharapkan oleh masyarakat. Seberapa signifikan dampak virus ini terhadap keadaan masyarakat? Kalau di Rokan Hulu itu saya melihat yang paling terdampak itu di perkotaan. Di perkotaan? Di perkotaan. Karena dengan berhentinya aktivitas sekolah itu langsung terdampak terhadap orang tukang beca. Dengan kurangnya orang keluar rumah terdampak kepada rumah makan dan restoran. Dan juga penginapan. Kalau di sana hotel kan cukup terbatas Pak Eka ya, jadi penginapan. Berarti sektor dagang dan jasa. Ya. Tetapi di satu sisi di pedesaan ekonomi masyarakat tumbuh sangat bagus. Karena harga buah sawit hari ini bagus ya. Bagus. Harga buah sawit bagus. Nah, sehingga mereka tidak merasakan dampak sama berapa sekali. Sekarang kira-kira? Di pabrik itu dijual oleh petani kalau dia langsung ke pabrik di angka 1.800. Nah, kalau dia melalui pengepul itu 1.500. Berarti dari segi ekonomi makro nggak ada problem saya ya? Saya pikir tidak signifikan lah. Makanya kalau ada Pak Eka niat membantu masyarakat Rokan Hulu, ada rezeki itu sasarannya harus di perkotaan. Di perkotaan? Iya, di perkotaan. Berarti nanti kalau kita mau
di politik-politik pilkada ini para calon ya ingin membantu ya di perkotaan itulah. Di perkotaan. Karena di samping pilkada juga membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Baik, saya mau tahu sedikit, ulik-ulik. Seberapa besar potensi menang Pak Sukiman? Boleh jawab, boleh tidak? Mana tahu rahasia. Sangat optimis sekali kalau beliau menang. Ini calon ada Ada 3. 3. Ya. Karena apa? Karena Pak Sukiman sadar bahwa dia harus Berpolisi. menang itu apabila dia mengunjungi rakyatnya. Maka hampir setahun terakhir tanpa lelah beliau berkeliling Rokan Hulu. Dan mungkin satu desa itu sudah 2-3 kali. Kalau 3 calon nih terakhir itu berapa persen aman suaranya untuk dikatakan sebagai pemenang? 40 udah aman nggak belum? Tergantung yang 2 paslon ini seimbang tidak. Kalau salah satu dia hanya umpamanya sebagai meramaikan kontestasi, kita khawatir nanti suara yang di tengah ini Ya berarti 50% dong. wajib di angka 40%. Wajib di minimal 40%. Dari total hak pilih Rokan Hulu 321.000. Pemirsa, kami akan lanjut perbincangan dengan Bang Kelmi Amri ini sesaat setelah ini di Mata Pena Eka Putra. Baik, pemirsa, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Baik, Pak Eka. Bang Kelmi, tadi Pak Abang udah bilang ada 40% minimal suara yang harus direbut. Dari segi jumlah kursi saja yang mendukung Pak Sukiman ini sudah lebih dari 40%. Ya, 50%. Berapa kursi sekarang yang mendukung? 27. 27 kursi, Ya, dari 6 partai. Dari 45 kursi, Pak Eka. 27 dari 45 Ya, kursi ya. oleh 6 partai. Berarti itu kan dari atas 50, Di atas 50%. di atas 50%. Itu potensi yang luar biasa kalau memang bergerak partai-partai ini. Makanya ke-6 partai ini ada beban moral bahwa ketika nanti di dalam proses akhirnya Pak Sukiman ini kalah, tentu kami akan dipertanyakan kompetensi kami oleh DPP maupun DPD. Iya. Jadi Kalian ada mayoritas jadi di situ. secara psikologis hari ini kami sebagai ketua koalisi maupun ketua-ketua partai yang ada di Rokan Hulu di dalam barisan Rokan Hulu Maju ini sangat tertekan. Ada beban moral, akan jauh lebih terhina dan jauh lebih tidak terhormat apabila kami tidak mampu memenangkan ini. Wow. Ini tantangan, bukan hanya tantangan tapi ancaman. Bisa jadi terhina kalau memang tidak mampu dan serius menggarap kemenangan ini. Dan itu berimplikasi kepada politik berikutnya kan, yaitu pemilu legislatif 2024. Oke. Nah,
Belum lagi nanti pilkada berikutnya juga akan menjadi catatan. Apalagi kalau ditanya siapa ketua koalisi partai ya, ketua Helmi koalisi, Amri itu ya. Helmi Amri katanya kan. Tapi kalau berhasil, Bang Helmi ini akan menjadi lebih menjulang lagi. Ya, kalau berhasil kita berharap Pak Sukiman 5 tahun bekerja dengan baik. Itu saja. Gerindra berapa kursi? 8. 8 kursi. Ya. Kemudian PDI? PDIP 7. 6. Oke, PDIP 6. Berikutnya Demokrat 4. Demokrat 4. PKS 4. PKS 4. Nasdem 4. Nasdem 4. Hanura 1. Hanura 1. Makanya 27. Baik. Itu dari segi partai. Kalau boleh tahu nih, suku tadi yang ini sahabat semua suku, berarti beliau tahulah tentang jumlah-jumlah suku yang ada di Rokan Hulu. Paling banyak itu Jawa. Jawa, paling banyak Ceritakan Jawa itu, itu di angka 43%. Melayu itu di angka 36%. Nah, sisanya itu campur, Minang, Batak, Nias. Nomor 3 siapa? Mandailing. Mandailing Tapanuli Selatan kan. Baru mungkin Minang dan Batak dan Nias. Seberapa yakin Abang mesin partai ini bergerak? 6 parpol ini Kan nanti ada relawan nih, tenaga mesin-mesin ya, mesin relawan, mesin parpol. Makanya nanti koalisi ini nanti ketika dia sampai ke tingkat pedesaan, namanya tidak lagi tim koalisi, tetapi tim kerja. Karena kami sadar bahwa kader kami itu hanya mungkin sangat terbatas jumlah orangnya. Makanya ketika kita uraikan dia nanti ke dalam tim di pedesaan itu, dia sudah namanya tim kerja. Di mana tim kerja ini diisi oleh koalisi dan relawan-relawan yang siap membantu. Jadi dia satu pintu semua. Berarti mesin partai nggak maksimal nanti itu? Oh, mesin partai sangat maksimal. Karena juga garis komandonya ada di partai. Tapi karena pengurus partai ini sangat terbatas, kita butuh orang yang cukup untuk memenuhi jumlah tim ini. Direkrut? Nah, sementara mungkin dia tidak terafiliasi kepada partai apapun, makanya kita collab menjadi tim kerja. Oke, namanya tim kerja. Tim kerja. Dari relawan tersendiri atau gabung di tim kerja? Hilirnya nanti dia bergabung ke tim kerja. Ada relawan di situ, ada parpol di situ, jadi tim kerja. Jadi kalau kita butuhkan satu desa itu katakan 50 orang, kan 50 orang tidak mungkin kader partai semua. Ada tokoh masyarakatnya, ada mungkin tokoh-tokoh pemudanya, mungkin ada kelompok perempuannya yang tidak terafiliasi ke partai manapun. Makanya kita kolaborasikan mereka menjadi satu tim, yaitu tim kerja. Bang, ini sekarang COVID masih menggila. Jumlah setiap hari, pemirsa, penambahan COVID luar biasa. Sampai menembus angka 100-200 orang. Jika ini berlanjut, atau saat ini saja, seberapa optimis Abang pilkada ini bisa dilaksanakan di tengah pandemi COVID kayak gini? Emang sekarang pilkada ini menjadi sorotan di beberapa NGO ya, maupun penggiat di tanah air tentang pelaksanaan pilkada. Kalau kami dari Paslon dan Koalisi Rokan Hulu Maju pada prinsipnya siap-siap saja. Menyesuaikan? Ya, kalau memang harus ditunda kami hormati itu. Kalaupun harus dipaksakan kami akan siap. Dengan catatan tentu sesuai dengan SOP COVID atau protokol COVID ya. Dimana kami sangat menghormati dan kami berusaha semaksimal mungkin setiap kegiatan kami 3M. Apa itu? Masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalaupun terjadi kerumunan, kami yakinkan 3 ini terpenuhi baru kami laksanakan. Berarti dapat garansi dari panitia pelaksana atau masyarakat ya, yang baru di ACC. Karena pada saat kita di deklarasi dan mendaftar ke KPU, kita sempat ditegur kan, Pak Eka? Kita sempat ditegur. Yeah. Makanya saya langsung merespon pada saat itu bahwa yang bisa kami lakukan adalah kami meminta maaf. Karena kapasitas ruangan pada saat deklarasi itu sudah sesuai dengan rekomendasi gugus tugas. Luasnya?
50% dari kapasitas ruangan. Tetapi yang tak bisa kami hindari itu adalah kerumunan pada saat mengantar ke KPU. Di luar ruangan. Di luar ruangan. Nah, dan itu sesuatu hal yang menurut kami sebagai partai koalisi yang teledor tidak mengingatkan kader kami untuk menjaga jarak. Nah, bukan kepada paslon. Nah, paslon ini kan hanya 2, Pak Eka. Dia dan wakilnya. Nah, koalisi ini ada 6 dan seluruh kader koalisi menghadirkan kader. Makanya ramai. Apalagi ini ada 6 parpol koalisi. Makanya paslon tak perlu disalahkan dalam hal ini. Kami parpol lah yang kurang menertibkan kader kami. Nah, ini kan pelajaran ya. Jadi pemirsa, waktu itu diumumkan oleh Kemendagri bahwasanya calon Pak Sukiman dari Partai Rokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu ini mendapat teguran karena masalah kerumunan tadi. Ini kan jadi pelajaran untuk ke depan berikutnya. Strategi apa itu yang akan ditegaskan? Pertama, hari kemarin kita sudah membuat maklumat untuk khusus tim koalisi kita, karena memang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Untuk betul-betul seluruh tim melakukan edukasi kepada tetangganya, saudaranya, dirinya sendiri untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalaupun harus bersosialisasi ke pedesaan, jaga jarak ini tolong diatur. Nah, karena kita persoalan COVID ini, Pak Eka, kami sangat concern dari awal. Apalagi Partai Demokrat sangat concern sekali, makanya kami juga taat dengan arahan gugus tugas dan protokol COVID kami sangat ketat sekali. Dari awal Demokrat konsisten dengan upaya pencegahan ini untuk tidak berguguran masyarakat kita, karena ini berbicara soal kemanusiaan kan. Artinya kalaupun nanti tidak ada kerumunan pada acara Pak Sukiman, itu tidak menjadi kelemahan dari sisi publisitas? Oh, tidak. Malah hari ini kita yakin ketika paslon kami taat dengan protokol COVID, itu akan menjadi simpati bagi rakyat. Karena kami membantu pemerintah, membantu negara bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID ini kan. Makanya hari kemarin secara masif tim koalisi Rokan Hulu Maju membagikan dan melakukan maklumat itu. Tujuannya itu. Ya, khususnya besok untuk acara pencabutan nomor. Nah, untuk pencabutan nomor kami mungkin akan lebih tertib lagi. Lebih keras lagi? Lebih keras lagi. Tetapi juga tak bisa juga disalahkan kepada paslon. Nah, makanya dan juga partai koalisi, KPU sebagai penyelenggara, Panwas sebagai yang mengawasi, juga mereka harus lebih ketat dari paslon, dari tim. Maksudnya lebih ketat tuh? Nah, ini di mata kepala saya sendiri, Pak, bahwa mereka Panwas yang mengawasi. Tak pakai masker? Mereka di KPU itu duduknya juga berdekatan. Nah, tidak memberi contoh. Ya. Makanya penyelenggara beri juga contoh kepada peserta. Iya. Ini untuk penyelenggara. Untuk penyelenggara. Iya, betul. Nah, kita ini berbicara bukan soal siapa salah, tapi ini kan sebetulnya edukasi ini mulai dari diri sendiri. Karena masalah COVID ini masalah sangat serius. Artinya tidak ada yang lebih penting dibandingkan keselamatan pada saat ini. Apalagi masalah pilkada. Lebih tinggi masalah keselamatan. Kita aja lockdown kemarin kan. Makanya kami sedang memformulasikan juga. Mungkin untuk tim koalisi Rokan Hulu Maju, Pak Sukiman, kami hanya akan betul-betul fokus menggerakkan tim kerja tadi untuk menyapa masyarakat dari rumah ke rumah. Nah, itu kan akan bersentuhan juga nanti. Ya, tapi paling tidak dalam kerumunan, Pak Eka, dalam jumlah yang besar. Walaupun door to door tadi ya, membuka ruang boleh berkumpul sekian puluh orang gitu ya, mungkin kami tidak lakukan. Kami lebih memberdayakan pekerjaan rumah ke rumah. Mang Kerni kan tahu nanti kalau situasi ini akan berlanjut, tingkat partisipasi pemilih bisa jadi rendah. Pasti. Ada tanggapan tentang itu? Kita sudah prediksi bahwa partisipasi pemilih sangat rendah. Karena faktor tidak boleh berkerumun tadi, makanya ada lebih kurang dari 1.100 TPS di Rokan Hulu itu. Ada di perkotaan lebih kurang 2-300 TPS. Di sini saya yakini partisipasinya sangat rendah sekali. Ya, kalau seandainya kemarin berapa persen partisipasi kita? 70%. Kalau di bawah 50% nanti legitimasi nggak ada masalah ya? Karena ini masih situasional ya? Iya.
Ini Ya, situasional. situasional dan tidak ada halangan di undang-undang menyatakan kalau partisipasi sekian tidak ada. Kalau partisipasinya Nah, cuma 30% digugurkan pemilihan ada ya. berarti KPU gagal. KPU gagal. KPU gagal. Nah, Karena itu kenapa tugasnya penyelenggara. KPU tidak merencanakan desain pilkada di tengah COVID ini sebaik mungkin? Itu andai kalau partisipasi Andai, rendah. andai Nah, partisipasi. kalau partisipasinya standar, Ya. ya alhamdulillah. Makanya ketika ada paslon kemarin positif COVID, KPU umumkan bahwa boleh hanya melalui video conference, Ya. ya kan? Saya lebih setuju seluruh paslon ini pada saat itu video conference. Kenapa dibeda-bedakan? Karena kan persoalannya sama-sama mengantisipasi COVID. Iya, Ternyata iya. benar, ledakan massa yang datang ke KPU sangat menambah hari ini jumlah COVID. Iya kan? Apa bedanya paslon kami tak COVID, lantas dia video conference, yang sana COVID, video conference, kan tujuannya sama, memastikan bahwa benar ini Iya, betul. orangnya. Nah, ini tidak, KPU paksakan, yang sehat silahkan datang. Jangan-jangan yang sehat setelah datang jadi sakit. Ini memang Iya. lumayan kritis politisi. Bang, swab atau rapid dilakukan nggak nanti kepada tim? Kita belum sampai Belum- setahap belum itu, sampai tapi situ. kalau memang memungkinkan di dalam pergerakan kami, tentu kami akan lakukan rapid ya. Rapid, kalau swab itu prosesnya lama, waktu sudah singkat ya. Kalau rapid mungkin bisa dilakukan secara cepat. Tapi berkala untuk kalangan elit bisa Pasti. lakukan swab atau rapid Pasti, juga ya, iya, pasti. terutama paslon. Paslon, pasti. Paslon tuh turun ke lapangan bersalaman juga nggak, Bang? Hari ini tidak, Pak. Udah nggak ada lagi? Sudah Atau tidak nggak ada lagi. pakai sarung tangan? Tidak, Memang nggak ada salaman? tidak sama sekali. Bahkan kita pun di dalam rapat-rapat di koalisi pun juga sangat ketat sekali kan. Jaga jarak, bahkan ya saling mengerti saja sekarang. Ya. Baik pemirsa, itu Bang Kelmi sebagai ketua koalisi partai yang akan membawa Sukiman Indra Gunawan ini. Andai kata ini nanti berhasil, beliau akan dapat nama. Apakah di 2020 berikutnya pemilihan beliau dia akan maju atau tidak? Kami akan tanyakan langsung setelah yang satu ini. Tetap di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Bang Helmi, Siap. Abang pernah menjadi ketua DPR. Ya. Dan saya tahu bukan berlatar belakang keluarga yang kaya, tokoh masyarakat atau politisi. Kenapa bisa sampai ke titik itu? Motivasi Pak Eka. Iya. Motivasi saya besar karena saya sadar bahwa saya orang desa utaranya Riau ya. Desa Desa saya utara itu itu di mana tuh? di Mahato dan berbatasan dengan Rokan Hilir. Rokan Hilir, berbatasan dengan Labuhan Batu Selatan, dengan Tapanuli Selatan, dengan Padang Lawas Utara. Oke, motivasi apa yang dapat waktu itu? Pada saat saya kuliah,
dan SMA itu sangat minim sekali perhatian pemerintah terhadap wilayah kami ini. Infrastrukturnya sangat terbatas, bahkan ketika saya SD, SMP pun tidak ada. Saya harus SMP itu di transmigrasi, karena transmigrasi di era Pak Harto kan dibangun fasilitas lengkap. Nah, ini yang memotivasi bahwa saya harus keluar dari desa ini dan harus bersekolah dan kemudian mengabdi atas apa yang bisa saya abdikan. Nah, pada saat itu tidak hanya ingin jadi anggota DPR, tidak semata-mata DPR, tapi pentingnya mengabdi pada saat itu. Tetapi setelah saya dewasa, saya kuliah, saya sadar potensi penduduk di desa saya ini walaupun desa paling ujung sangat besar. Oke. Pada pemilu 2009 itu hak pilihnya satu desa itu 9.000. Oh ya? Ya, makanya saya coba maju dan melakukan mencari jaringan lah istilahnya di Golkar. Makanya saya di Golkar. Oh, sempat di Golkar? Sempat di Golkar, dan pada saat itu saya mencoba bertarung pada pemilu legislatif 2009. Iya. Tetapi karena sistem pemilu pada saat itu sistemnya suara terbanyak dan saya secara ekonomi sangat tidak berkemampuan, saya kalah. 2009. Nah, tapi saya tidak boleh berhenti mengabdi walaupun saya tidak menjadi anggota DPRD. 2010 saya menjadi ketua KNPI Rokan Hulu. Nah, melalui jalur KNPI, alhamdulillah saya bisa mengabdi. Itu siapa bupatinya? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad waktu itu. Sudah jadi kader Demokrat? Belum. Belum. Saya masih kader Golkar. 2010 saya menjadi ketua KNPI sampai 2012. Nah, pada saat 2012 masa jabatan saya berakhir, saya musnahkan dan saya fokus ke pemilu 2014. Jadi hanya lebih kurang 1 tahun saja saya kosong dari pengabdian, tetapi saya manfaatkan untuk bersosialisasi. Dan pemilu 2014, alhamdulillah, dengan modal yang juga sangat terbatas, saya peraih suara terbanyak di dapil saya pada saat itu. Berapa dengan suara? Jumlah suara 3.039. Suara pribadi? Pribadi. Dan mengalahkan dari 12 yang duduk. 12 kursi yang duduk, saya paling tinggi pada saat itu. Incumbent maksudnya? Sekalipun incumbent pada saat itu di Golkar, di partai manapun, pokoknya dari 12 kursi yang terpilih saya paling tinggi. Nah, tanpa dana yang besar? Tanpa dana yang besar. Saya hampir 10 tahun mengabdi di masyarakat, advokasi terhadap sengketa lahan, konflik-konflik dengan perusahaan. Abang SH kan? Saya SH. Berarti memang menggunakan ilmu hukumnya? Ilmu hukumnya, di samping saya juga betul-betul peduli dengan pemuda. Dan saya waktu itu penggiat di KNPI, kami fokus tentang sosialisasi bahaya dan pencegahan narkoba. Fokus ke sekolah-sekolah SMA sederajat pada saat itu. Itu program KNPI? Program KNPI. Nah, alhamdulillah 2014 duduk. Itu dari Demokrat? Dari Demokrat. 1 tahun menjadi anggota karena pergantian kekosongan ketua DPRD, karena ketua DPRD-nya maju jadi bupati, saya alhamdulillah diamanahkan Demokrat menjadi ketua DPRD. Tahun 2015 sampai 2019. Nah, pemilu 2019, karena saya sudah pada level tertinggi di lembaga legislatif di Rokan Hulu, saya harus berani untuk ke provinsi. Itu didorong oleh partai atau memang minta? Keinginan saya dan didukung oleh partai. Berarti memang dari kita awalnya? Ya, dari ambil saya. Tantangan itu? Iya. Waktu itu terjadi pula pergantian kepemimpinan di Demokrat Riau, yaitu dari Pak Ahmad sebagai PLT ke Pak Asri Auzar. Saya pada saat itu hanya minta izinkan saya maju ke DPRD Provinsi Dapil Rokan Hulu, dan soal nomor saya tidak hitung mau nomor berapa. Incumbent Demokrat ada berapa waktu itu? 2. Ada istri Pak Ahmad dan ada Bu Hajah Mahdalisni dan ada Ibu Hajah Yulianti Haidir, istri Pak Haidir. Istri Pak Haidir. Oh, itu berat itu? Makanya hasil pemilu 2019 ini membuat saya kaget karena ekspektasi kita kan tetap 2 kursi. Ternyata 2 incumbent ini suaranya melorot. Berarti yang terbanyak aja yang dapat? Iya. Ibu Mahdalisni dari 48.000 tinggal 14.000, Ibu Yulianti Haidir dari 5.000 menjadi 3.000.
Dan akhirnya saya yang sangat sadar bahwa saya harus fight mobile selama 7 bulan berkampanye, Berapa ribu? dapat 15.400. Dan alhamdulillah 6 kursi yang duduk mewakili Roh di provinsi juga alhamdulillah saya paling banyak. Dengan juga modal sangat terbatas sekali bila dibandingkan kontestasi yang lainnya. Nah ini mungkin sampailah saya ke provinsi. Nah ini mungkin yang saya jelaskan dalam sisi karir saya di DPRD Pak Eka. Baik, pemirsa, untuk Bang Kelmi kami siapkan juga game. Saya akan bertanya kepada beliau. Nanti Bang, saya akan nanya sama Bang, ada 2 kata. Abang silakan pilih. Baik. Alasan Abang milih itu cukup Abang yang tahu. Kita hanya mendengarkan saja. Jadi masing-masing punya interpretasi yang berbeda bisa jadi. Tapi tidak menjebak kan? Ya, silakan Abang boleh no comment atau paskan. Siap. Ya, kita coba pemirsa ya. Siap. Baik, ini di sesi terakhir. Rambutan atau mangga? Rambutan. Penyuka buah rambutan. Air atau api? Air. Petani atau pedagang? Petani. Pekanbaru atau Pasir Pengarayan? Pekanbaru. Baik, kopi atau rokok? Kopi. Pesawat terbang atau kapal laut? Pesawat. Ketua DPRD Riau atau Bupati Rohul? Bupati Rokanhulu. Bupati Rokanhulu. Terakhir, Pak Ahmad atau Pak Suparman? Boleh no comment atau pas? Pas. Baik, dengan pas ya Bang Kelmi ini, maka selesailah dialog kita. Pemirsa, ambil manfaat, buang yang buruk. Aduh. Tetap semangat. Siap. Jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Oke, sebentar. Saya minta Abang 1 menit untuk menyampaikan sesuatu untuk masyarakat Rokanhulu. Assalamualaikum, baik masyarakat Rokanhulu dan seluruh Riau. Kita memasuki tahun pilkada yang tidak dalam keadaan normal, di mana ada wabah COVID-19. Yang pertama saya pesankan adalah tetap proses demokrasi ini berjalan sesuai tahapan. Yang kedua, jaga jarak, pakai masker. Dan yang paling penting itu seluruh tim sukses lakukan edukasi politik kepada masyarakat secara baik. Hindari black campaign, hindari politik identitas. Nah, yang perlu dilakukan adalah edukasi politik kepada masyarakat. Dan bagi masyarakat, kalau ada calon yang membagikan uang, terima uangnya, jangan pilih calonnya. Ya, saya selalu berkampanye demikian, terima uangnya, jangan pilih calonnya. Karena kita ingin melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang bersih, dan minim cost sehingga dia bisa mengabdi untuk kampung halaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi tetap di Mata Pena Eka Putra.